Ya, baik. Selamat sore, Bang. Selamat sore juga. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Kabar luar baik. biasa. Ya, kabar baik ya. Seperti kelihatannya juga Abang kelihatannya baik-baik hari ini. Ya, jadi kami Bang di sini perkenalkan dulu, nama saya Brema Rizky Tarigan, jurusan Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Negeri Medan, dan ini teman saya Alfian Manalu, Fakultas Teknik di Universitas Negeri Medan, dan satu lagi teman saya Calvin, sama juga di Fakultas Teknik dan di Universitas Negeri Medan. Jadi di sini kami mau melakukan tes wawancara ataupun berbincang-bincang dengan Abang terkait dengan literasi digital, bagaimana penerapannya di yang Abang rasakan di kehidupan sehari-hari ataupun di lingkup gereja. Mungkin sebelum kita mulai wawancara ini, Abang bisa memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi, perkenalkan nama saya Timotius Tarigan. Jadi, saya di sini termasuk pengurus muda budi gereja, atau kok di GBKP itu Permata namanya. Ini di GBKP Bamburaya. Jadi saya salah satu pengurus dalam pengurus permatanya. Oh, berarti Abang di sini sebagai pengurus gereja di bagian anak mudanya ya, Bang? Ya, Muda-mudi ya. Ya, muda-mudi. Ya, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang ketersediaan Abang untuk melakukan wawancara ini. Apakah Abang bersedia? Bersedia sekali. Senang sekali wawancara aja. Tidak masalah juga kita ambil video, Bang. Masalah. Oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai langsung pertanyaan ya, Bang. Boleh. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Abang literasi digital? Apa itu literasi digital menurut Abang? Kalau setahu saya, kalau literasi digital itu kan itu adalah kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital secara bertanggung jawab, ataupun artinya dengan aturan yang berlaku. Itu mengenai literasi digital. Secara beretika begitu ya, Bang? Ya, etika ada aturannya. Bebas pun itu, tapi harus dilakukan dengan cara bertanggung jawab, bukan sesuka-suka. Oh, gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Abang tentang pentingnya literasi digital di era saat ini? Oh, sebenarnya itu literasi digital penting sekali karena dengan tahun-tahunnya memang kalau dulu memang apalagi misalnya berita televisi gitu ya, itu masih bisa kita peroleh dengan dari koran atau dari majalah. Tapi sekarang udah ada TV, udah ada apalagi namanya aplikasi berita, misalnya dari Google pun lah bisa kita baca berita gitu. Jadi sebenarnya penting juga karena kita pun dapat pakai pengguna HP kan, semua berinteraksi, mencari sesuatu, entah mungkin tugas kita kan lagi mahasiswa kan, saya kan juga pernah mahasiswa juga di Unimed juga dulu ya, jurusan sejarah, pendidikan sejarah, fakultas ilmu sosial. Jadi kalau menurut saya dulu, apalagi dulu zaman pandemi COVID ya, di situ dulu memang udah harus apa itu bahasa work from home gitu, udah harus daring, dari Zoom, dari Google Meet. Kalau Sipda namanya itu, kalau kita mengirim tugas di kampus itu ada Sipda. Jadi tugas-tugas yang dikirim itu harus ke Sipda dikirim gitu, ataupun ke WA dosen. Itu secara spesifiknya. Tapi kalau secara umumnya memang dari segi teknologi ya, gitu ya, kita sudah sesuai dengan perkembangan zaman, kita sudah harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Karena kalau kita tidak beradaptasi, maka kita tidak akan mampu bersaing di dunia global gitu. Terlebih memang HP, laptop itu kan udah perlu ya, bagi anak-anak sekarang pun udah perlu dia itu HP untuk mengirim tugasnya. Terlebih memang pengenalan
pengenalan pada anak-anak pun sudah harus telepon gitu. Gimana caranya nanti menggunakan literasi digital dengan bertanggung jawab gitu. Sampai dengan lanjut usia. Itu aja. Oh, oke. Tadi kalau ngomong-ngomong tentang lanjut usia, menurut abang kelompok usia mana yang paling membutuhkan untuk peningkatan literasi digital? Entah misalnya kalau di gereja ini anak-anak KKR, anak-anak tanggung, atau remajanya, atau bapak-bapak, atau ibu-ibunya. Sebenarnya kalau dilihat dari kelompok usia mana yang penting untuk peningkatan literasi digital, itu sebenarnya masing-masing gitu ya. Kalau anak-anak tadi masih pengenalan gitu, bagaimana caranya menggunakan literasi digital itu sendiri, karena anak-anak ini kan belum paham gitu ya, jadi masih perlu bimbingan gimana caranya supaya dapat menggunakan literasi digital. Kemudian kalau dari remaja itu kan ibaratnya mencari sesuatu dari jati diri gitu. Dulu kita masih ada Facebook, masih pakai Twitter, tapi kok sekarang udah meningkat. Sudah ada Instagram ataupun game-game ya, gitu, permainan-permainan online. Jadi remaja dibilang kita menggunakan media sosial untuk berinteraksi, untuk apalagi membuat keterampilan. Misalnya sekarang macam sekarang di TikTok kan udah banyak yang membuat konten-konten edukasi, konten olahraga. Mungkin saja remaja saat ini itu yang dicari ya gitu. Apalagi kan memang olahraga ini kan memang banyak yang menggeluti gitu kan. Bagi pengetahuan itu juga harus dicari juga. Remaja kan gitu. Tapi memang banyak yang mencari konten-konten yang kurang bermanfaat gitu. Misalnya konten-konten porno misalnya gitu, itu yang harus diawasi gitu. Itu juga karena remaja ini kan masih ibaratnya masih peralihan dari anak-anak menuju dewasa, pubertas gitu. Masih labil ya bang. Masih labil, jadi itu ya peran orang tua memang harus ada gitu, apalagi peran guru juga harus ada. Itu mungkin kalau remaja. Kalau dewasa kan sudah kelompok produktif kerja. Lebih memang ada yang masih work from home atau dia sudah bekerja di luar rumah. Apabila dia misalnya Zoom, itulah pentingnya teknologi digital itu, literasi digital itu gitu. Supaya dewasa ini umur dewasa bisa bekerja lebih optimal, efisiensi. Karena kalau kita menggunakan literasi digital itu mampu meningkatkan efisiensi atau efektivitas di dunia kerja. Kalau lansia tadi, karena lansia ini kan rentan sakit. Kemudian lansia ini kan apalagi tahunnya sekarang kan beda dengan tahun yang dulu gitu. Mungkin teknologi belum secanggih sekarang. Jadi mereka mungkin kurang paham, tapi kalau diajari mungkin paham mereka. Terlebih memang dari segi kesehatan mereka sangat butuh sekali. Apalagi memang misalnya karena ada aplikasi itu kan, misalnya Halo Dokter, kita dicarinya bagaimana caranya supaya mengobati diabetes misalnya. Itu yang mereka cari gitu. Makanya sebenarnya itu setiap kelompok usia itu penting sebenarnya, tapi masing-masing lagi kepentingan karena berbeda, karena beda umur, beda juga kepentingannya gitu. Itu mungkin kalau menurut saya dari kelompok usia untuk literasi digital sendiri. Oh, berarti menurut abang semuanya penting, cuman kebutuhannya berbeda-beda gitu ya. Karena berbeda-beda dari tiap kelompok usia sendiri. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut abang apa yang menjadi tantangan utama dalam untuk meningkatkan literasi digital mungkin dalam lingkup gereja inilah bang? Tantangannya kalau dari secara spesifik dari lingkup gereja itu, kalau dulu memang sering saya dengar gitu cakap ataupun cerita
Kalau dulu kita ke gereja masih bawa Alkitab, masih bawa buku nyanyian, tapi sejak ada iFocus, ada aplikasi Alkitab online, jadi nggak nampak lagi ciri kita itu mau gereja ngapain gitu. Saya pun juga seperti itu sebenarnya. Jadi ibaratnya gereja kosong gitu. Udah ada yang fokus gereja. Jadi lagu nyanyian itu sama ayat Alkitab itu baca itu semua udah di fokus semua diketik gitu. Jadi itulah tantangan sebenarnya gitu. Bagaimana kita itu apalagi jemaat gereja ya, untuk lebih membagikan ciri khas Kristen itu sendiri gitu. Karena kita kan butuh Alkitab, kita butuh hidung pujian atau sekarang tenden. Terkadang memang berat juga bawanya gitu. Terkadang ya, tapi itu dia satu ciri khasnya gitu. Itu yang sering saya dengar cakap ataupun cerita. Tantangan, apalagi memang tantangan sebenarnya apa ya? Tantangan itu dari segi dari kehidupan kita juga sebenarnya di gereja gitu kan, apalagi macam kami lah gitu, muda-mudi sering gitu dia nggak paham misalnya kan, tapi dia buat story di Instagram itu sebenarnya nggak pas juga gitu. Pernah lah saya lihat beberapa gitu, tapi itu mungkin ya itu urusan sana sendiri lagi gitu. Kalau kami nggak bisa mencampuri gitu. Itu mungkin dari gereja, dan juga gereja pun juga memiliki tanggung jawab untuk bagaimana supaya penggunaan literasi digital itu dapat dilakukan secara bertanggung jawab gitu. Makanya peran gereja sebenarnya harus sesuai dengan perkembangan zaman. Perlu sebenarnya mau apapun itu penting sekali. Makanya macam ini sekarang kan gereja misalnya mau naik CD gitu kan, anak-anak itu yang mau naik CD itu seringkali ada pengarahan gitu. Misalnya dia itu orang tipe apa, ada tipe sanguinis misalnya, koleris, problematis, atau ada juga yang apa namanya itu penjual narkoba, atau rokok gitu, itu juga sering gitu. Itu setiap tahun pasti ada. Apalagi orang Karo yang di PKP kan, jadi gereja budaya kan pasti kan ada belajar tentang ada adat gitu kan. Itu yang sering ikut itu malah bapak pada anak-anak muda gitu. Padahal sebenarnya itu penting, tapi anak-anak muda sering nggak ikut, malas dia gitu, capek dia mempelajarinya. Tapi kalau ada nari-nari gitu, landak sekarangnya kan, itu mereka semangat sekali gitu. Padahal kalau itu bukan hanya landak itu aja, panjang kalau dipelajari sebenarnya panjang gitu. Kayak sebenarnya itulah memang kan kurang yang ingin tahu sebenarnya. Kalau memang ingin tahu pasti apa itu kan ada itu. Carinya lah ada tahu bagaimana, pasti dapat itu. Itu mungkin tantangannya kalau dari gereja. Oke Bang, kita masuk ke dalam pertanyaan terakhir. Ya. Kalau menurut pengalaman Abang sampai detik ini, aspek literasi digital mana yang paling lemah yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari, entah misalnya dalam etika atau keamanan data atau keterampilan teknis. Mungkin kita bahas dari segi etika aja lah. Gimana Bang? Etika dibilang etika itu kan apa ya? Aturannya. Kalau Kesopanan. lihat selama ini di media sosial itu kan, udah nggak lain sopan lagi gitu. Mau yang lebih tua pun udah komen seenaknya. Makanya netizen Indo dibilang kan netizen yang seram gitu. Kok dulu memang secara dari presiden sebelumnya katanya kalau sekali komen hilang, tapi ini udah terlalu bebas gitu, dan tentunya terlalu bebas ekspresi sehingga udah keterusan gitu. Itu memang itu sebenarnya harus
dibuat negara aturannya gitu. Makanya ada UITE kan, Ya. UITE bagaimana bebas berekspresi diatur gitu. Terus memang yang sering jengkel memang misalnya ada komen gini, ada konten gini, pokoknya keterangan yang seperti ini. Kayak baru semalam lah ada di TikTok itu kan. Ada yang sudah dibuatnya keterangan kan. Terus di komen apa tadi itu misalnya nggak dibacanya. Itulah sebenarnya kurang yang membaca gitu. Kayak Indonesia ini bilang literasinya masih rendah gitu. Beda nggak kayak luar negeri. Terus memang susah menerima kemajuan lah sebenarnya gitu. Suka mengkritik lah. Itu mungkin kalau dari saya dari segi etika digital lah. Kalau dari segi etika digital, ya mungkin cukup sampai di sini aja Bang pertanyaan kita tentang literasi digital, tentang pemetaannya di lingkup gereja ataupun yang Abang rasakan. Ya, terima kasih Bang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Mungkin sekian wawancara dari kami kelompok 2. Terima kasih.